Kenapa sih banyak orang yang kerja kuli bangunan itu mereka pada esek-esek gitu? Sek-sek gimana? Ketika habis gajian tuh mereka malah main cewek, itu kenapa mas fenomena kayak gitu? Ya kadang kan kebutuhan sesuatu yang Oh berarti ketika mereka merantau, keluarga, oh berarti caranya daripada selingkuh main wanita gitu ya? enggak juga tergantung orang. Tergantung orangnya, tapi nggak keseluruhan ya, itu hanya beberapa ya. Jumpa lagi di Seduh Kisah. Saya akan bicara tentang sisi gelap bekerja di kuli bangunan. Saya bicara seperti ini karena pengalaman hidup saya adalah kuli bangunan. Bertahun-tahun saya kerja sebagai kuli bangunan, dan saya lulus sekolah juga karena saya semasa sekolah saya bekerja sebagai kuli bangunan. Kakak-kakak saya, orang tua saya, semuanya, tetangga-tetangga saya, semuanya kuli bangunan. Jadi saya sangat tahu betul ada sisi tergelap di kuli bangunan. Tetapi bukan berarti bekerja sebagai kuli bangunan itu buruk. Enggak buruk. Bekerja sebagai kuli bangunan itu adalah pekerjaan yang mulia. Tapi saya akan mengatakan dari sisi gelapnya saja. Memang video ini tuh akan menimbulkan pro kontra yang wow. Cuman ya saya harus membahas ini. Jadi begini teman-teman, ketika saya bekerja sebagai kuli bangunan dan rata-rata sebagian teman saya itu ketika habis gajian mereka pergi untuk menyewa perempuan-perempuan malam. Dan kenapa mereka bisa seperti itu? Itu bukan alasan bahwa mereka itu nggak setia dengan istrinya, enggak. Itu ada beberapa alasan yang memang sulit untuk kita jelaskan. Dan memang juga tidak bisa kita benarkan. Tapi keadaan yang membuat orang seperti itu. Seperti ketika nggak bekerja sebagai kuli bangunan, maka anak istri di rumah akan kelaparan. Dan kenapa menyewa perempuan? Berarti tidak setia dengan istrinya? Enggak, mereka tuh setia dengan istrinya. Ketika pulang mereka membahagiakan anak-anaknya, mereka membelikan sesuatu yang membuat keluarganya senang. Dan saya pernah menanyakan kepada teman saya yang dia selalu bermain dengan wanita-wanita malam, kenapa kamu seperti itu? Dan dia jawab, ini aku hanya jajan. Dia berkata kepadaku bahwa kamu harus membedakan mana jajan dan mana selingkuh. Lebih baik jajan daripada selingkuh. Ketika jajan aku memberikan uang, setelah itu udah selesai. Dan ya itu tidak bisa dibenarkan, tapi tidak bisa juga disalahkan. Karena seseorang itu kadang membutuhkan biologisnya juga harus terpenuhi. Dan mungkin ada beberapa orang juga yang ketika tidak terpenuhi biologisnya, maka dia tidak bisa bekerja, atau mungkin dia tidak betah dan dia bisa pulang ke rumah dan dia tidak menghasilkan duit yang banyak. Dan akhirnya itu bisa menjadi jalan, salah satu jalan untuk dia bisa tetap bekerja dan uang tetap mengalir ke rumah. Dan ya begitu. Dan ada juga yang banyak mereka yang ketika bekerja bangunan dia tetap lurus, dia tetap sholat, dia tetap beribadah, dia tetap menjaga dirinya untuk tidak melakukan hubungan-hubungan terhadap perempuan-perempuan malam yang memang itu tidak bisa dibenarkan tadi. Dan saya berkata seperti ini bukan berarti semua yang bekerja di kuli bangunan itu kayak gini, enggak. Ini hanya sebagai contoh kecil. Dan mungkin terjadi hanya di pengalaman kehidupan saya ketika saya bekerja sebagai kuli bangunan. Mungkin teman-teman tidak merasakan apa yang saya rasakan. Maksudnya teman-teman tidak melihat apa yang saya lihat. Ya. Dan juga di kuli bangunan itu, misalkan aku seorang muslim dan saya sangat merasakan betul bahwa ketika saya bekerja di kuli bangunan, saya sangat sekali susah untuk melakukan sholat. Pertama, zuhur saya istirahat dan jam 1 saya harus bekerja lagi. Dan ketika jam 1 harus bekerja lagi, terus zuhur saya harus sholat dan lain-lain, maka
otomatis saya harus pulang dulu ke bedeng, saya harus melakukan sholat, dan ya itu sangat repot dan pasti akan meninggalkan kewajiban saya sebagai tukang kuli gitu. Dan itu akan menimbulkan kecemburuan yang lain, dan akhirnya terpaksa untuk mereka, saya dan lain-lain terpaksa untuk tidak melakukan sholat, dan artinya mereka menggadaikan kewajibannya untuk kewajiban yang lain. Dan ini sangat dilema sekali teman-teman, ini sangat dilema. Jadi ya mungkin video ini sebagai bentuk untuk teman-teman ketika bekerja sebagai kuli bangunan, untuk bahan pertimbangan bahwa kalian mau bekerja seperti apa. Tapi ingat yang saya ingin tekankan adalah bahwa bekerja apapun itu baik, bekerja apapun itu baik. Dan adapun keburukan itu bukan lantas karena pekerjaannya, enggak, tapi itu dari orangnya. Dan sehingga akhirnya ketika kamu ingin bekerja seperti tadi apa yang saya bahas dalam video ini, Anda harus siap membentengi itu semua. Ya. Jadi mungkin itu aja. Artinya semuanya kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing. Kebaikan dan keburukan itu tidak lantas sebagai sebab daripada pekerjaan kita, enggak. Itu hanya salah satu contoh kecil yang kemungkinan bisa terjadi. Oke teman-teman, terima kasih. See you.